السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Adab mencari ilmu sudah habis. Terakhir sampai ya. 12 adab mencari ilmu. Kita masuk bab baru. Al-faslu tsani al-asbabul mu'inatu ala talabil ilmi. Sebab-sebab yang bisa membantu, menolong seseorang dalam mencari ilmu. Jadi ada sesuatu yang membuat para pencari ilmu ini berhasil, sukses. Gitu. Berarti ini mafhum mukhalafahnya, ada sesuatu yang membuat para pencari ilmu ini gagal. Ya. Gagal misalnya mencari ilmu tapi malah berbuat maksiat, malah korupsi, malah jauh dari Allah, malah tidak berbakti kepada orang tua dan seterusnya. Berarti gagal. Ya. Yang berhasil adalah dengan mencari ilmu maka menjadi jujur, tambah berbakti kepada orang tua, tambah dekat dengan Allah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini ada sebab-sebab. Sebab pertama, at-taqwa. Yang pertama yang akan membuat para pencari ilmu itu berhasil, sukses, semakin dekat dengan Allah dan seterusnya. Jadi kesuksesan tidak dilihat dari ketenaran dia, gitu, kekayaan dia, apalagi sanjungan terhadap dirinya, masyhur di mana-mana. Tidak. Kita tidak membahas kesuksesan dunia. Ya. Sebab kalau kesuksesan dunia seperti itu, terkenal, menjadi kaya raya, disanjung-sanjung, nggak usah ilmu lah, nggak usah ilmu. Yang paling mudah apa? Lawak. Nah, lawak dan lucu, itu. Insya Allah akan terkenal, akan kaya raya dan seterusnya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, luka bin luka, bahwa kelak di akhir zaman orang yang akan sukses dunianya, kaya raya luar biasa, terkenal dan seterusnya, luka bin luka. Luka bin luka itu nggak tahu apa-apa dari keluarga yang nggak tahu apa-apa. Ya.
boro-boro S1, S2, mungkin SMA aja nggak lulus, bahkan mungkin cuman SMP atau SD, ya, tapi kekayaannya luar biasa, cuman gara-gara lucu, gitu. Gara-gara lucu doang, asal ngomong bikin orang tertawa, orang kan seneng yang lucu-lucu. Atau suaranya luar biasa merdu, gitu. Sepertinya apa yang disabdakan oleh Nabi ini sedang kita saksikan. Sementara yang profesor, doktor, dia untuk meraih gelarnya itu setiap malam tidur sampai larut misalnya, belajar terus, belajar luar biasa, ya cuman segitu kekayaannya. Ini kita bicara dunia ya, tidak bicara akhirat. Kekayaannya ya seperti itu ya, punya mobil satu, mobil biasa lah. Sementara yang boro-boro profesor, doktor, belajar ya, cuman modal suaranya bagus, cuman modal lucu, itu garasinya luar biasa, segala mobil mewah ada di garasinya, ya. Padahal dia tidak tahu apa-apa tentang apapun, ya. Modalnya cuma suara atau lucu, jauh dari profesor, doktor, ya. Dan Allah mengazab kaum muslimin dengan tampilnya sebagian dari mereka ini. Tidak tahu apa-apa, bodoh, tapi diberi jabatan memimpin. Gara-gara apa? Lucu. Waliyadzubillah. Nah, sebab pertama adalah takwa. Tentu antum tahu takwa. Apa takwa? Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah yang wajib dan menjauhi larangan yang haram, ya. Maka tidak pernah puasa Senin Kamis, tidak pernah sholat tahajud, jarang baca Al-Quran. Bisakah bertakwa? Bisakah masuk golongan orang yang takwa? Bisa, ya. Karena untuk bertakwa cukup mengamalkan yang wajib. Jarang sholat 5 waktu, jarang puasa Ramadan. Bisakah masuk golongan orang yang bertakwa? Tentu tidak bisa. Karena syarat untuk menjadi orang yang bertakwa adalah melaksanakan yang wajib. Ini pentingnya, perlunya mengetahui mana yang wajib, mana yang tidak wajib. Kalau tidak tahu, bahaya. Alim, soleh, baik di mata manusia ya, tapi makan riba, dia nggak tahu kalau ini riba, gitu ya. Dia nggak tahu. Dikiranya beras 5 kilo ditukar dengan beras 3 kilo itu boleh. Beras 5 kilo kurang bagus, beras 3 kilo bagus. Mau sama mau. Ini riba. Ini betapa pentingnya ilmu itu. Ya apa salahnya? Gitu ya. Apa salahnya? Kalau pakai akal, kalau pakai ra'yu, maka insya Allah tidak mungkin menjadi orang yang bertakwa kalau dia tidak berilmu. Ya dia nggak tahu mana yang wajib, mana yang tidak wajib.
Dikiranya ini tidak haram, dikerokin, ya. Dikiranya nggak haram, memotong jenggot, ya. Dikiranya tidak haram berpakaian isbal, ya. Dia nggak tahu, padahal dia sholat, dia saum. Bahkan kalau antum ingat tahun 70-an, 80-an, ya, ustazah, ya kan? Atau istri ustaz, istri kiai, banyak yang nggak pakai jilbab, dan biasa aja. Mereka nggak tahu kalau jilbab itu wajib, menutup aurat itu wajib. Rambut, leher wanita itu aurat, mereka nggak tahu. Padahal mereka orang-orang baik. Ya sholat, ya saum, yang berbakti kepada suaminya. Ya. Tapi tidak tahu kalau rambut wanita itu aurat, maka tidak ditutup. Kalau ditutup baguslah. Kalau nggak ditutup nggak apa-apa. Nah, ini dia. Padahal orang baik. Ini betapa pentingnya ilmu. Jangankan sekarang, ya, ini di zaman Anas bin Malik. Anas bin Malik kan umurnya lumayan tua. Artinya sahabat-sahabat yang lain sudah pada meninggal, Anas masih hidup. Anas mengatakan, kalian melakukan keburukan-keburukan. Iya adaku fi a'yunikum minasya'ab. Di mata kalian keburukan-keburukan itu lebih ringan dari rambut. Ya, sepele lah. Buruk tapi sepele. Ya. Kunna na'udduha inda Rasulillah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sementara keburukan-keburukan itu di zaman Nabi dulu itu termasuk keburukan yang membinasakan. Baru berapa tahun ini? Itu Anas bin Malik. Bagaimana seandainya beliau hidup hari ini, melihat kaum muslimin yang seperti ini? Ya. Zaman tabi'in kan, sahabat bertemu dengan tabi'in, sudah bergeser jauh. Bagaimana hari ini? Bahkan Abu Darda juga mengatakan, aku tidak melihat kalian sama dengan Rasulullah kecuali satu, sholat. Sholatnya aja sama, selebihnya kalian ini nggak sama. Ini ungkapan para sahabat, ungkapan keprihatinan. Betapa jauh sekali zaman ini dengan zaman Nabi. Itu mungkin baru 20 tahun, 30 tahun Rasul wafat. Sekarang sudah 1400 tahun. Apalagi melihat syirik di mana-mana, bid'ah di mana-mana, kayak apa? Wahiyya wasiyatullahi lil awwalina wal akhirina min ibadihi. Takwa ini merupakan wasiat Allah. Nanti akan datang wasiat Rasulullah, bahkan nanti wasiat Abu Bakar, wasiat Umar, wasiat Ali. Semuanya berwasiat takwa. Untuk orang-orang awal dan orang-orang akhir, wasiatnya sama, takwa. Mana dalil? Surat An-Nisa. Saya bacakan. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian. Berarti
berarti zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, begitu. Sebelum kalian, sebelum Islam. Alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab, istilahnya ahlul kitab. Dan ahlul kitab tidak ada yang lain kecuali dua. Apa dan apa? Yahudi dan Nasrani. Adakah yang lain? Tidak ada. Dulu tahun 90-an sempat ramai, ya. Ada tokoh di negeri kita ini, alhamdulillah sekarang sudah tidak ada, mengatakan ahli kitab bukan Yahudi dan Nasrani. Orang Hindu ahli kitab, orang Buddha ahli kitab, kan punya kitab. Gitu. Jadi merusak tatanan syariat Islam. Jadi kaidah syar'i dirusak oleh bahasa. Jelas ini tidak boleh. Bahasa dipakai untuk merubah kaidah syar'i. Ahli kitab yang punya kitab kan Weda, apalagi itu Tripitaka. Kan orang Buddha, orang Hindu punya kitab juga, berarti ahli kitab. Berarti kita makan sembelihan orang Buddha, orang Hindu, boleh. Kita menikahi wanita-wanita Buddha, Hindu, boleh. Ini batil sebatil-batil. Ya. Ada lagi dulu Islam. Islam kita tahu kan? Rukun Islam, ta'rif Islam, ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Islam adalah apapun yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Kalau Rasul dan para sahabat tidak mencontohkan, berarti bukan Islam. Ini kaidah yang benar. Dirusak oleh bahasa. Aslama yuslimu islaman. Apa? Berserah diri. Berserah diri. Maka walaupun Buddha, walaupun Hindu, walaupun Konghucu, kalau dia berserah diri kepada Tuhan, mempunyai sifat Islam. Maka inna dina indallahil Islam, agama yang akan diterima oleh Allah adalah Islam, itu yang berserah diri. Walaupun Buddha, Hindu, Konghucu, Nasrani, Yahudi, kalau dia berserah diri kepada Tuhan, berarti dia Islam. Ini batil sebatil-batil. Sesuatu yang sifatnya bahasa ketika sudah dibatasi oleh kaidah syar'i, maka harus mengikuti kaidah syar'i. Maka dikatakan lughatan wastilahan. Ada secara lughah, ada secara istilah. Tentu yang dipakai adalah secara istilah. Ya kan? Menurut lughah, saum itu apa? Menurut bahasa, saum itu apa? Menahan, kan? Menahan. Nah, datang syariat. Saum adalah menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak jima dari subuh sampai maghrib. Yang dipakai yang istilah ini. Gitu ya. Tawaf itu apa? Mengelilingi. Jadi kalau ada orang mengelilingi apapun namanya tawaf. Dulu, setelah datang Islam, tawaf adalah mengelilingi Ka'bah, muternya ke kiri, tidak ke kanan, gitu ya. Salat itu artinya apa? Berdoa, memohon. Datang syariat Islam. Salat adalah ibadah yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya, dan seterusnya. Apakah masih boleh pakai kaidah awal yang nggak boleh ketika berbicara ini tentang sholat? Nah, jangan sampai merusak kaidah syar'i dengan bahasa. Sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kalian, yaitu ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, wa iyyakum, dan kepada kalian juga. Jadi dulu dan sekarang. Zaman dulu dan hari ini. Apa? Anittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi
wasiat yang baik, wasiat terbaik itu mewasiatkan supaya bertakwa. Wa in takfuru, dan jika kalian kufur mengingkari Allah, fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, maka seluruh yang ada di langit, seluruh yang ada di bumi itu milik Allah. Yang mau dikufuri apa? Allah itu kurang apa? Kok sampai kufur? Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di jagat raya alam semesta itu milik Allah. Lalu engkau mau kufur, mau tidak taat, mau membantah, mau lari kemana? Mau lari kemana? Kalau Allah sudah murka, mau lari kemana? Mau minta tolong sama siapa? Seluruh jagat raya alam semesta milik Allah, berada di bawah kekuasaan Allah. Maka tidak ada pilihan lain kita kecuali tunduk. Tunduk, betul-betul tunduk. Apa maunya Allah? Semakin kita tunduk, semakin kita pasrah, semakin kita serahkan diri kita sami'na wa ta'ala, maka semakin kita akan diangkat. Semakin merendahkan diri di hadapan Allah, semakin tinggi. Lihat para nabi, para rasul, manusia-manusia yang betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah serendah-rendahnya. Seolah kalau sudah berhadapan dengan Allah itu menjadi rendah serendah-rendahnya, menjadi hina sehina-hina, menjadi bodoh sebodoh-bodohnya. Ya bayangkan, disuruh nyembelih anaknya, ikut, nurut, itu kan menjadi bodoh sebodoh-bodohnya, anak kok disembelih. Ya. Tapi karena membodohkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah, justru Allah angkat setinggi-tingginya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, walaupun kita bukan umat beliau, kita umat Muhammad SAW, sehari berapa kali kita menyebut nama Ibrahim, terangkat setinggi-tingginya Nabi Ibrahim, karena beliau merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan apa maunya engkau ya Allah. Ya, engkau suruh aku potong tanganku, engkau suruh aku membunuh istriku misalnya. Disuruh menyembelih anak, sami'na wa ta'ana. Ya. Tentu apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim juga akan diberikan kepada kita kalau kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Udah ikutin aja. Ya. Walaupun barangkali nggak serak di hati kita. Ya. Aku tertawa. Sepertinya kita nggak serak, Tuhan kok tertawa. Ya. Tapi biarin, ini kata Allah lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam, yadhaqullahu ila rajulain yataqatalu ahaduhumal akhar. Allah tertawa melihat dua orang yang saling berbunuh-bunuhan dan dua-duanya masuk surga. Ini apa gitu kan? Apa? Bunuh-bunuhan, Allah melihat ketawa, dua-duanya akhirnya masuk surga. Udah sami'na wa ata'na. Ini kata Allah lewat lisan Nabi SAW. Jadi kita rendahkan diri kita serendah-rendahnya. Jangan seperti orang Mu'tazilah, Jahmiyah, Jabariyah, Syariah, Maturidiyah, Khawarij, dipikir, diutak-atik. Ini maksudnya apa? Ini nggak mungkin, ini nggak pantas ini Allah begini. Lalu ditakwil, lalu tahrif, lalu dirubah-rubah. Sebagian ditolak mentah-mentah. Jahmiyah, nggak ada Allah tertawa, nggak ada tangan Allah, nggak ada wajah Allah, nggak ada. Dengan sombongnya menolak qala Allah wa qala Rasul, bandingkan dengan Rasul dan para sahabat. Nggak ada satupun sahabat, jangankan menolak, membantah, nanya aja nggak ada. Nggak ada satupun sahabat bertanya tentang tangan Allah, wajah Allah, bersemayamnya Allah, turunnya Allah.
Pertanyaan sahabat, yas'alunaka anil ahillah, yas'alunaka anil khamri wal maisir, yas'alunaka an syahril haram qitalun fi, yas'alunaka anil mahid qul huwa adha. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamar, tentang judi, tentang darah haid, tentang hilal, tentang bulan haram, bagaimana hukum berperang di bulan haram, dan saudara-saudara jawabnya begini. Tidak ada satupun sahabat yang berkata, tidak ada ayat yas'alunaka an yadillah, yas'alunaka an wajhillah, yas'alunaka an istiwa'illah, enggak ada. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang tangan Allah, wajah Allah, bersemayamnya, enggak ada. Jangankan membahas, membantah, nanya saja tidak. Maka Rasul dan para sahabat membahas tentang akidah, tauhid, sifat Allah sederhana, mudah, singkat. Ya. Beda dengan firqah-firqah dhalal itu, membahas tentang sifat Allah, tauhid, berbelit-belit, muter sana, muter sini, lelah, capek. Kalau antum baca kitab akidah, tauhid, Asy'ariyah misalnya, Maturidiyah, oh pusing, ya. Capek membahasnya. Ya. Beda dengan Rasul, nggak ada bahas ya. Aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku, ya sudah, sami'na wa ata'na. Dengan kedua tangan Allah yang mulia, Allah telah menciptakan Adam. Was-samawati matwiyatun biyamini, bahwa langit-langit itu nanti akan aku gulung dengan tangan kananku. Ya sudah, sami'na wa ata'na. Nanti Allah akan menggulung langit itu dengan tangan kanan. Nggak ada pembahasan. Beda dengan Maturidiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Jabariyah, dibahas bertele-tele. Akhirnya pusing. Nggak ada hasilnya, kufur ya. Wahia aidan wasiyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Takwa ini selain wasiat Allah kepada yang dulu dan yang sekarang, juga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Lalu beliau membawakan riwayat dari Abu Umamah Al-Bahili, Sudai bin Ajlan radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub. Aku mendengar, kata Abu Umamah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah fi hajjatil wada, pada waktu haji wada. Wada artinya apa? Ya, perpisahan terakhir. Haji wada, haji perpisahan. Haji terakhir Nabi sekaligus haji pertama dan terakhir, karena beliau cuman satu kali. Dan satu kali ini bukan menjadi sunnah, tapi waqiatul ain. Artinya kita semua ini haji harus sekali, enggak. Sekali itu wajibnya. Sekali itu wajibnya. Adapun berhaji lagi kalau ada kesempatan atau dia pembimbing, ya, enggak masalah. Jadi di dalam apa yang dilakukan oleh Nabi itu ada istilah waqiatul ain. Ya. Waqiatul ain ini tidak menjadi hukum. Misal seandainya riwayat itu benar, ya, bahwa Rasulullah sholat Jumat pertama kali itu 40 orang katanya. Seandainya benar ini, saya nggak tahu. Lalu disimpulkan dari sini bahwa sholat Jumat itu tidak sah kalau kurang dari 40. Betulkah? Tidak betul. Itu waqiatul ain. Ya kebetulan aja 40. Gitu. Jadi sesuatu yang kebetulan tidak bisa dijadikan pegangan hukum. Gitu. Maka sahkah 30?
Sahkah 20? Sah. Yang tidak sah? Sendirian. Karena sholat Jumat harus berjamaah. Harus ada yang khutbah. Kan nggak mungkin sendirian kan? Ya mungkin 7 orang, 5 orang, sah. Yang penting sholatnya berjamaah. Oleh karena itu ada pendapat ketika seseorang datang sholat Jumat karena satu dan lain hal, dia telat mendapati imam sudah atayat akhir, ya. Maka dia ikut, jelas ya. Habis itu meneruskan 2 rakaat apa 4 rakaat. Ini ada pembahasan. Karena apakah dia ikut sholat Jumat apa tidak sah? Jelas tidak ikut khutbah 2 kali ya. Dan seterusnya, ini pembahasan lain. Dan banyak sekali fawaid kesimpulan hukum dari haji wada. Yang terkenal barangkali antum masih ingat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas sakit keras saat haji wada. Dijenguk oleh Nabi dan terjadi dialog dan banyak muncul hukum dari situ. Salah satunya wasiat tidak boleh lebih dari 1/3, ahli waris tidak boleh dapat wasiat, tidak boleh meninggal di Mekah dikubur di Madinah, meninggal di Madinah dikubur di Mekah, dan seterusnya. Fawaid dari dialog Nabi dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dalam peristiwa haji wada. Maka dalam khutbah beliau itu di haji wada, beliau mengatakan, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, wa sallu khamsakum, salatlah 5 waktu, wa sumu syahrakum, berpuasalah di bulan Ramadan. Bulan kalian, 5 kalian, maksudnya bulan Ramadan sholat 5 waktu. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikan zakat harta kalian. Berarti sampai di sini rukun Islam, ya. Syahadat tidak ada di sini. Wa ati'u umara'akum, setelah menasehati sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, diteruskan dengan taati pemimpin kalian. Seolah Nabi tahu, ya bukan seolah, insya Allah beliau diberitahu oleh Allah bahwa kalau banyak orang sholat berjamaah di masjid, puasa Ramadan, bahkan puasa sunat, zakat dibayar, tapi nggak taat sama umara, nggak taat sama presiden, nggak taat sama pemimpin. Karena ucapan Nabi ini tidak omong kosong. Seperti sebagian saudara-saudara kita itu menuduh Nabi ucapannya tidak terbukti. Saudara-saudara kita yang tersinggung kalau dikatakan ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, mereka nggak terima. Jadi di mayoritas di muka bumi ini sepertinya nggak ada bid'ah.
Sepertinya nggak ada bid'ah. Kalau dibilang ini bid'ah, marah, tersinggung, nggak terima. Nggak ada bid'ah itu. Saudara-saudara kita ini menuduh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seolah ucapan Nabi tidak terbukti. Sementara Nabi di setiap awal khutbah selalu mengatakan iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Itu hampir setiap kali mengawali khutbah selalu mengatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Sementara di zaman Nabi sudah ada bid'ah apa belum? Di zaman Nabi sudah ada bid'ah apa belum? Belum. Diulang-ulang oleh Nabi. Saudara-saudara kita yang mengatakan nggak ada di Indonesia ini bid'ah, nggak ada, berarti menuduh Nabi ucapannya omong kosong, nggak terbukti. Justru dengan bid'ah merajalela di mana-mana, kita semakin yakin bahwa beliau Rasulullah betul-betul utusan Allah, betul-betul ucapan beliau itu dari Allah. Beliau tahu, diberitahu oleh Allah bahwa akan terjadi berbagai macam bid'ah. Entah berapa ratus, berapa ribu bid'ah di muka bumi hari ini, termasuk di negeri kita ini. Dari mulai sholat saja sudah ada bid'ah. Ketika berdiri sholatnya ada bid'ah. Rukuknya, sujudnya, iktidalnya, belum nanti habis salam ada bid'ah. Banyak sekali. Kalau tidak ada, berarti Nabi mengucapkan sesuatu yang tidak terbukti. Ya, termasuk kita. Nabi tahu bahwa kelak banyak orang yang sholat, saum, zakat, haji, sedekah, tapi nggak taat sama pemimpin, mencaci maki, menjelek-jelekkan pemimpin di depan umum. Nah, kalau antum melihat di sini kan sepertinya kurang nyambung ya. Salatlah 5 waktu, puasalah Ramadan, tunaikan zakat, mestinya kan haji atau mungkin birrul walidain ya. Tiba-tiba loncat wa ati'u umara'akum, taati pemimpin kalian. Kita semakin yakin bahwa beliau betul-betul digerakkan oleh Allah untuk mengucapkan kalimat ini, karena Allah Maha tahu bahwa kelak ribuan jutaan kaum muslimin tidak taat kepada pemimpinnya, dan itu terjadi. Dan ini masuk ke dalam syubhat. Nah, banyak di antara saudara-saudara kita yang menentang pemimpin, menjelek-jelekkan pemimpin, mencaci maki pemimpin, menghujat pemimpin atas nama jihad, mengatakan ini jihad, ini menyampaikan yang hak, ini dakwah, padahal cacian, makian, hujat. Nabi sudah memberikan cara bagaimana untuk memperbaiki pemimpin, menasehati pemimpin. Pegang tangannya, ajak ke tempat sepi, nasihati berdua. Ya bolehlah bertiga, berempat. Jangan rame-rame di depan umum, di internet, di medsos, di jalanan, di mimbar-mimbar Jumat. Haram, tidak boleh ya. Apa yang sudah diberi cara oleh Nabi, kita tidak boleh merubah cara itu ya. Dan cara itu sudah dilakukan oleh para sahabat ya. Kecuali Nabi nggak memberi cara ya. Kalau Nabi sudah memberikan cara, wajib kita taati cara itu. Apa? Misalnya meluruskan saf, lurus dan rapat. Nabi sudah memberikan cara. Apa? Imam
sebelum takbiratul ihram menghadap ke makmum, diluruskan, dirapatkan. Ini cara dari Nabi SAW. Bolehkah cara ini dirubah? Ya, udahlah, nggak usah, imam nggak usah cerewet kayak gitu. Udah bikin aja garis. Ya. Nanti kan tahu sendiri udah ada garis. Ya. Bolehkah? Nggak boleh dan nggak bisa. Ya hampir semua masjid ada garisnya. Apakah masjid yang ada garisnya safnya pasti lurus, pasti rapat? Tidak. Tidak. Ya. Sebaliknya nggak ada garis, nggak ada pembatas, nggak ada tulisan saf, tapi cara Nabi digunakan dan ditarbiyah. Jamaahnya pada paham, insya Allah lurus dan rapat. Ya. Dengan apa Rasul mengumumkan bahwa waktu sholat telah tiba, panggil orang-orang untuk sholat berjamaah di masjid. Dengan apa? Nah, dengan azan. Bolehkah kita tempuh cara lain yang lebih efektif? Ya, telepon-teleponin misalnya, atau di WA misalnya, ya. Ini lebih efektif barangkali. Tentu tidak boleh. Karena sudah ada cara, jangan menempuh cara lain dan nggak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Kecuali Nabi belum memberikan cara, ya, tidak membatasi cara. Nah, silakan, bebas. Banyak kan? Bagaimana caranya supaya kita cepat sampai dari Arafah ke Musdalifah? Gitu. Nabi menghendaki segera kan? Bagaimana nanti di tanggal 10 itu lima pekerjaan ini, 5 ibadah ini harus selesai. Tawaf ifadah, sa'i, kemudian menyembelih, kemudian melempar jumroh aqabah, kemudian menggunting rambut. Nah, gimana caranya? Terserah. Mau menyembelih dulu, kemudian tawaf ifadah, silahkan. Mau tawaf ifadah dan sa'i, kemudian menyembelih, baru melempar jumrah, silahkan. Tidak harus berurutan. Ya. Tadkhulu jannata rabbikum. Ya. Tadkhulu, ada huruf yang hilang ini, apa? Mestinya tadkhuluna. Kan begitu. Tadkhulu, tadkhulani, tadkhuluna. Anta, antuma, antum, ya kan? Kenapa nunnya hilang? Nah, mestinya tadkhuluna. Ini kan failnya antum semua, ya kan? Bukan anta, bukan antuma. Dari mulai rabbakum, khamsakum, syahrakum, amwalikum. Mestinya tadkhuluna. Kenapa nanya hilang? Ini jawab dari syarat fi'il amr yang sebelumnya. Artinya pasti. Pasti. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, taat kepada pemimpin, pasti kalian akan masuk surga. Makanya nanya hilang. Tadkhulu, istilahnya majzum. Tadkhulu jannata rabbikum. Dijaminan dari Allah dan Rasulnya kepada kita masuk surga kalau kita melakukan hal-hal ini. Di sini kita tahu bahwa yang penting perintah Allah, taat kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada apapun bentuknya.
Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha amiran ala sariyatin. Nabi setiap kali mengutus pemimpin dalam syariah. Jadi perang di zaman Nabi itu ada syariah, ada ghazwah istilahnya ya. Syariah beliau tidak ikut berperang. Jadi mengirim pasukan berikut komandannya. Sebagaimana perang Mu'tah misalnya ya. Dan lain-lain. Ini disebut syariah. Ada kalanya beliau sendiri yang memimpin. Perang Badar misalnya, perang Ahzab misalnya, perang Uhud misalnya, beliau sendiri yang memimpin. Para ulama menyebut sebagai ghazwah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza ba'atha amiran ala sariyatin. Ketika Nabi mengutus pasukan untuk berperang berikut komandannya, awsahu fi khassati nafsihi. Beliau berwasiat kepada si komandan ini bitaqwallah, takwa kepada Allah. Wa bima ma'ahu minal muslimina khaira, dan juga berwasiat kebaikan kepada kaum muslimin, pasukan. Secara khusus Umar pernah bersumpah, demi Allah, aku tidak takut dengan ribuan pasukan musuh yang berkuda. Aku nggak takut. Yang aku takuti apa? Yang aku takuti kalian berbuat maksiat. Lebih diketakuti oleh Umar. Misalnya ada pasukan yang nggak sholat, ada pasukan yang gulul, mengambil rampas, menyembunyikan rampasan perang, ada yang berzina, ada yang minum khamr. Itu lebih aku takuti, kata Umar, daripada ribuan pasukan musuh yang berkuda. Kenapa? Karena selama ini kita ditolong oleh Allah di perang Badar, di perang Uhud, di perang Ahzab, kita ditolong, dimenangkan. Secara logika akal kita kalah. Ya, perang Badar bayangkan, 1000 lebih kan pasukan Abu Jahal, Abu Lahab. Kaum muslimin cuman 313. Perang hari itu kan betul-betul mengandalkan jumlah. Banyak yang menang, sedikit ya hampir bisa dipastikan kalah. Tidak seperti hari ini ya. Walaupun sedikit, kalau pakai bom misalnya, walaupun pakai banyak, kalau nggak punya senjata. Kalau dulu kan seperti itu. Nah, kita selama ini ditolong oleh Allah dalam perang Badar, perang Uhud dan seterusnya. Karena apa? Karena musuh bermaksiat kepada Allah. Ya maksiat semualah. Abu Jahal, Abu Lahab, musuh-musuh semuanya maksiat semua. Maksiat terbesar syirik. Lah kalau kita bermaksiat juga sama aja. Kalau kita bermaksiat juga sama aja. Allah nggak mau menolong. Umar lebih mengandalkan pertolongan Allah daripada senjatanya kaum muslimin, pasukannya kaum muslimin. Pernah satu ketika Umar menjelang perang ya, menyaksikan Sa'ad bin Abi Waqqas sedang berdoa di malam hari, besoknya perang. Umar tahu siapa Sa'ad bin Abi Waqqas. Seseorang yang didoakan oleh Nabi, Allahumma saddid ramyatahu wa ajib da'watahu. Ya Allah, tepatkan sasaran anak panah Sa'ad bin Abi Waqqas dan kabulkan doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini yang mendoakan Nabi SAW. Maka hampir-hampir Sa'ad bin Abi Waqqas setiap kali berdoa tidak pernah tidak dikabulkan. Nah, malam itu Sa'ad berdoa, tentu memohon kemenangan. Ya, apa kata Umar? Wallahi, doanya Sa'ad bin Abi Waqqas lebih aku andalkan
daripada 1000 pasukan kaum muslimin berkuda. Aku lebih mengandalkan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sebuah contoh bagaimana memohon pertolongan, mengandalkan pertolongan Allah itu di atas segala-galanya. Lihat hari ini kita kadang terbalik, ya. Seolah kalau nggak ada senjata, seolah kalau nggak ada uang, seolah kalau nggak ada modal, ya udah nggak bakalan bisa. Lupa kalau Allah itu maha penolong, lupa. Bahkan kadang lupa berdoa, udah nggak usah, udah pulang aja, udah pulang kan. Putus asa gitu, lupa Allah sedang menunggu doa kita lupa, putus asa. Wah, sebaliknya modal besar, backingan jenderal misalnya, nggak berdoa lagi, ini pasti berhasil lah, nggak bakalan enggak lah. Ini kesombongan kita, ya. Allahu. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.